Idul Fitri, para elit kelihatannya sudah mulai cair. Terbukti kehadiran baik perwakilan dari orang-orang, maksud saya dari paslon 1, paslon 3 ke paslon 2 sebaliknya juga begitu. Dan yang paling puncak kemarin itu kita perhatikan bagaimana di tempatnya Saudara Rosan sebagai ketua TKN dan hadir dari ketua TPN Saudara Arsyad. Ini saya kira luar biasa, meskipun ada mempertanyakan ya bahwa ini apakah karena motivasi Kadin atau hal lain. Tetapi poin saya adalah bahwa momentum Idul Fitri kemarin itu telah mendorong ya mencairnya komunikasi politik yang selama ini ada hambatan-hambatan psikologis. Jadi momentum ini saya kira cukup bagus. Nah, oleh karena itu bagi saya adalah bagaimana supaya momentum ini betul-betul kita efektifkan dan produktif, tidak hanya sekedar formalistik. Formalistik datang salam-salaman, ya bahkan agak sedih-sedih, tapi setelah itu bermusuhan lagi. Nah, saya kira ini adalah contoh yang tidak baik, dan karena itu kalau kita ingin membuka sejarah Indonesia, kan ada beberapa contoh yang telah disampaikan atau dilakukan oleh para pendiri negeri ini. Bagaimana misalkan Bung Karno dengan Pak Natsir. Di beberapa tulisan dulu itu kita baca, perdebatan jalan tetapi pertemanan juga jalan. Pertengkaran jalan tapi pertemanan juga jalan. Bahkan di dalam sejarah kita kenal, ketika Bung Karno ditahan di Sukamiskin, kelompok Pak Nasir lah yang pertama kali melakukan kunjungan. Demikian pula juga misalkan ketika Bung Karno dibuang ke ND, kelompok-kelompok Pak Nasir lah yang datang untuk membesuk. Nah, ini kan contoh teladan. Boleh berbeda, dan bahkan pada waktu itu perdebatannya ada pada masalah ideologi. Ya, pada masalah ideologi sekalipun perbedaan, tetapi dalam pertemanan dan kemanusiaan tetap jalan. Nah, contoh yang kedua misalkan bagaimana Bung Karno dengan hubungannya dengan Hamka. Kita tahu ya pada saat itu juga terjadi perdebatan ideologis. Ya, terjadi perdebatan ideologis sampai puncaknya adalah pada tahun 1964 kan Hamka ditahan, dipenjara. Tetapi jangan lupa ketika Bung Karno meninggal pada tanggal 21 Juni tahun 1970, ternyata di situ baru terungkap bahwa sudah ada wasiat Bung Karno supaya kelak kalau meninggal yang jadi imam sholatnya adalah Hamka. Kan itu kan, ini kan luar biasa ini. Dan karena itu maka segera setelah itu maka Hamka datang. Dan ini dilakukan. Jadi saya kira ini cukup dua contoh ini yang sejatinya menjadi uswatun hasanah di kalangan elit-elit politik hari ini. Ya jangan, nah cuma persoalannya ini perdebatan konseptual, ini perdebatan ideologis. Nah kalau misalkan apakah karena perbedaan, karena masalah syahwat politik, masalah kekuasaan, lalu kemudian menghambat adanya silaturahmi politik yang lebih mendasar untuk Indonesia lebih produktif ke depan, nah ini jadi persoalan. Kemarin di acara open house-nya Pak Rosan juga kan ada Pak Arsyad ya? Iya betul. Saling rangkul-rangkulan. Nah, apa aja sih sebenarnya yang dibahas dan suasananya seperti apa? Iya, saya Rekonsiliasi. jadi saya kebetulan saya ada di situ, dan Pak Rosan kan ketua umum ya TKN Prabowo Gibran. Sementara Arsyad adalah ketua umum TPN ya Ganjar Mahfud. Nah, kebetulan juga saya di situ punya Pak Prabowo karena ada TKS, tim kerja strategis, dan saya sekretaris. Ya mereka semua cair, utamanya dua orang ini. Dan saya melihat di situ bukan hanya persoalan Kadin yang membuat mereka sahabat, karena sebelum Arsyad jadi ketua umum Kadin kan Rosan dulu. Tetapi ada persoalan-persoalan lebih daripada itu terjadi cair, dan saya kira ini contoh. Nah, lihat ketika misalkan kedua tokoh muda ini rangkulan dan memberikan suatu pesan kepada kita bahwa mari kita melihat ke depan. Nah, ini saya kira, dan saya ada di situ dan ada fotonya juga sama-sama dengan saya, bahkan kita ketawa-ketawa. Nah, Memiliki
memiliki satu visi, dan oleh karena itu saya ingin mengatakan begini. Akhir-akhir ini kan yang selalu diramaikan, kapan sih pertemuannya Prabowo dengan Mbak Mega, Pak Jokowi dan lain-lain sebagainya. Saya ingin mengatakan begini. Tokoh-tokoh tersebut ini hanya persoalan waktu saja. Persoalan momentum saja. Tetapi visi mereka, suasana kebatinan mereka sebenarnya sudah satu. Pak Prabowo misalkan dengan Mbak Mega di dalam sejarah menentukan kepemimpinan bangsa ini sudah melalui proses panjang. Ya, bagaimana ketika di DKI mengantarkan Pak Jokowi misalkan, bagaimana Pak Prabowo pernah jadi wakilnya pasangannya dengan Mbak Mega. Kemudian juga di dalam komunikasi politik, dan terakhir Pak Prabowo masuk tahun 2019 dan lain-lain sebagainya. Tetapi ada satu hal yang saya ingin sampaikan, ketika tahun 2014 saya jadi ketua koalisinya Pak Prabowo Hatta waktu itu, dan sekjen saya adalah Pak Hari Hamzah dan ada Pak Lison, itu memang Pak Prabowo selalu mendorong kepada kita. Dalam dunia politik itu diperlukan silaturahmi, diperlukan komunikasi. Karena itu setiap kita mau ketemu dengan Mbak Mega yang pada waktu itu 6-7 kali kami ketemu, Pak Prabowo selalu memberikan motivasi. Tidak boleh ya kita ego, tidak boleh persoalan kebangsaan kita terhambat hanya karena ego-ego sektoral, ego-ego kelompok. Karena itu kita dorong. Apalagi sekarang Pak Prabowo seperti itu. Dan oleh karena itu saya punya keyakinan hanya masalah waktu dan hanya masalah momentum. Tokoh-tokoh ini utamanya Prabowo dengan Mbak Mega itu pasti ketemu. Ya, bahkan saya tadi berkelakar, boleh jadi kita tidak tahu, mungkin sudah terjadi komunikasi melalui siapa-siapa. Apalagi misalkan di DPR kan Mbak Puan dengan Mas Dasko selalu ketemu di situ dan sama-sama duduk. Saya punya keyakinan, hakul yakin pasti ada canda-candaan politik juga dan lain-lain sebagainya. Nah, lalu tentu timbul pertanyaan, kenapa kok belum ketemu? Saya ingin mengatakan bahwa mereka belum ketemu bukan persoalan perbedaan ideologi, bukan perbedaan konsep, tetapi masalah strategi. Dan kalau bicara masalah strategi, berarti bicara tentang timing dan momentum. Berarti belum momentumnya yang tepat. Kenapa belum momentumnya yang tepat? Dalam pertimbangan-pertimbangan politik praktis ada beberapa hal yang harus ditimbang-timbang. Salah satu di antaranya adalah mereka harus tetap melakukan komunikasi politik secara intensif dengan para pendukungnya dari rakyat. Harus merawat suasana kebatinan mereka. Sebab kalau tidak merawat suasana kebatinan secara serta-merta, pendukung-pendukungnya itu pasti memvonis bahwa pimpinan ini dari partai ini tidak boleh dipercaya karena telah mengkhianati aspirasi kami. Nah, ini kan perlu dirawat, perlu mencoba suasana kebatinan yang ada itu perlu dipelihara supaya ke depan ini komunikasi yang tetap jalan. Nah, kemudian yang kedua, pertimbangan politik praktis yang kedua boleh jadi karena setiap paslon itu kan ada beberapa partai di situ. Ya, tentu juga perlu ada komunikasi. Misalkan dalam satu paslon ada 5-6 partai yang mendukung, kan masuk satu atau komunikasi satu yang lain belum tuntas betul, ini kan juga menimbulkan masalah baru secara politik praktis. Dan yang paling penting lagi juga dalam politik praktis adalah bagaimana komunikasi politik ini juga dibicarakan terkait dengan peran-peran politik ke depan. Kalau gabung misalkan seperti apa, harmonisasinya seperti apa, dan lain-lain sebagainya, polanya seperti apa. Nah, ini semua pertimbangan-pertimbangan politik praktis yang belum tuntas sehingga momentumnya ada. Yang keempat, belum lagi misalkan tahapan hukum, ya, gugatan atau usulan di MK ini masih jalan dan menunggu tanggal 22 April misalkan. Ini semua pertimbangan-pertimbangan yang harus dijadikan dasar untuk menentukan apakah sudah timingnya atau momentumnya sudah tepat atau tidak. Karena kalau kita bicara tentang strategi politik, itu bukan bicara masalah salah benar, tetapi bicara efektif atau tidak efektif. Saya punya keyakinan mereka-mereka ini masih berpandangan belum saatnya. Ya, tetapi bukan berarti tidak. Nah, ini saya kira yang
yang pokok ya, jadi itu. Nah, kemudian tentu juga ada yang bertanya ini. Ya, saya sebagai sekretaris TKS kemarin di Prabowo Gibran ini, itu ada yang bertanya bagaimana proses yang ada di Mahkamah Konstitusi. Seberapa jauh keyakinannya? Saya ingin mengatakan begini. Baik secara faktual, secara rasional, dan secara norma hukum. Norma hukum, kita tidak bicara etika, kita bicara norma hukum. Dari 3 pertimbangan itu, saya berkeyakinan bahwa usulan atau gugatan mereka itu ditolak. Saya punya keyakinan itu dengan pertimbangan rasional, fakta, dan norma-norma hukum. Ya memang ada desakan dari mereka supaya Mahkamah Konstitusi memiliki keberanian untuk mengambil terobosan hukum. Pertanyaan saya, apakah kalau mengambil terobosan hukum ini menyelesaikan masalah? Saya berpandangan bahwa dalam perspektif politik praktis itu justru menimbulkan masalah baru, bahkan bisa memicu terjadinya gerakan-gerakan lain yang tidak boleh terjadi. Dan oleh karena itu, tentu ada mengatakan usulannya apa, biar konkret don. Usulan saya adalah berdasarkan pertimbangan rasional, faktual, dan norma ditolak, tetapi narasi-narasi yang dibangun oleh teman-teman, pikiran-pikiran yang ada, dan tentu juga ada fakta-fakta lapangan meskipun sangat terbatas, itu dijadikan dasar sekaligus momentum untuk apa? Untuk melakukan penataan sistem ketatanegaraan kita ke depan, untuk melakukan penataan sistem pemerintahan kita ke depan, untuk melakukan penataan sistem politik kita ke depan. Apalagi ini sekarang ada putusan MK lagi tentang parliamentary threshold yang 0% dan lain sebagainya. Dan catatan ini terus terang saja oleh senior kita almarhum Bang Buyung itu juga sudah pernah ada catatan-catatan dulu. Ya, saya masih punya catatan-catatan itu, sehingga dengan demikian maka ke depan sudah ada normanya, sudah ada yang pakem, tidak lagi hanya menemukan ada hukum dan lain-lain sebagainya, dan ini menimbulkan masalah baru. Ya, menimbulkan masalah baru, dan oleh karena itu maka ya catat misalkan mereka juga masalah etik. Ayo, kan sudah ada rekomendasi dulu bagaimana membentuk Dewan Etik Nasional, dan ini sudah mulai digulirkan oleh Bang Jimli As-Siddiqi sebagai mantan ketua atau ketua pertama Mahkamah Konstitusi, bahwa apa yang terjadi hari ini adalah merupakan desakan kepada kita untuk segera membentuk yang namanya Majelis Etika Nasional. Ada juga mengatakan Dewan Etik Nasional. Ini dong yang perlu kita dorong, jangan di sini. Sehingga dengan demikian ini tertata. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman kita berterima kasih, ya, baik dari paslon 1 maupun dari paslon 3, dan kita jadikan sebagai momentum, sebagai dasar untuk percepatan itu tadi. Pembentukan Dewan Etik Nasional, dan Bang Jimli sudah menyuarakan sebagai ahli hukum tata negara, dan kita kumpul tuh semua tuh, mestinya kumpul semua ahli-ahli. Kemudian yang kedua adalah sistem pemerintahan, yang oleh beberapa orang juga mengatakan sekarang ini adalah setengah hati, dan ada buku yang dikarang oleh Hanta Yuda. Apa bukunya itu? Presidensialisme Setengah Hati. Dan juga disertasi saya membahas itu, ada demokrasi setengah hati. Nah, sekarang misalkan sistem presidensial kita, apa sih warnanya? Loh. Dan ini semua juga dibentuk dulu karena aksi-reaksi. Reaksi terhadap tuduhan bahwa ini adalah otoriter karena memiliki kewenangan yang sangat kuat. Itulah sebabnya di dalam amandemen, kewenangan yang ada yang dimiliki oleh presiden dengan sistem presidensial itu dipangkas masuk ke DPR. Nah, ini kan lebih berbau parlementer misalkan. Dan itulah sebabnya maka sekarang ini dalam beberapa momentum yang namanya presiden tidak lagi bisa misalkan menentukan sesuatu tanpa ada persetujuan dari DPR. Contoh, apa contohnya misalkan masalah hak budgeting, ya, jadi masalah anggaran.
Kalau misalkan pemerintah mengajukan RAPBN, lalu kemudian DPR tidak setuju RAPBN itu, maka di situ ditentukan bahwa yang berlaku adalah APBN yang lalu. Nah, kalau APBN yang lalu berlaku berarti ide-ide dan gagasan-gagasan program-program yang sejatinya dilakukan oleh Presiden itu tidak terlaksana karena tidak mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan karena itu, ya mari kita tata ini supaya semua jelas. Kalau ada permainan-permainan di DPR, wajar dong ada. Kenapa wajar? Karena memang konstitusi undang-undang memberi ruang tentang itu. Ada dong, ada bisik-bisik lah apalah di sana dan lain, itu wajar aja karena sistem memberikan itu. Mari tegas. Sistem presidensial, parlementer dan lain-lain sebagainya, wajahnya seperti apa? Jenis kelaminnya seperti apa? Hanta Yuda mengatakan setengah hati. Saya juga mengatakan setengah hati. Ada juga mengatakan sistem kita banci. Nah, kalau kita sudah sadari begitu, kenapa ini tidak mendorong kita untuk menatanya? Dan karena itu akan lebih bagus misalkan, nah ini yang perlu dipikirkan oleh MK. Ada semacam rekomendasi atau apapun namanya supaya percepatan ini. Ya supaya jangan kita bicara dasar etik yang tidak ada, belum ada lembaganya, institusinya, tapi ini kita dorong nilai-nilai yang ada ini, kita dorong untuk kita formalitaskan menjadi norma-norma hukum, menjadi undang-undang. Itu akan lebih bagus. Dan dengan demikian maka ke depan tidak ada lagi pertentangan. Misalkan lagi MK membuat rumusan-rumusan rekomendasi, kita tidak tahu caranya, mereka ahli di sana. Saya bukan ahli tata negara, saya di bidang politik, ya merekomendasikan catatan-catatan, percepatan misalkan untuk harmonisasi undang-undang dasar itu, ya penataan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem politik dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini yang harus bisa dilakukan, gitu. Ya, ada lagi. Ada, Bang, saya tertarik untuk tanya soal internal Golkar, tidak ada rasa khawatir ketemuannya Prabowo dengan Mega nanti dibahas soal jumlah orang yang masuk di kabinet akan berpengaruh nggak dengan nama-nama yang didorong sama Golkar? Nah, itu yang saya katakan tadi, kan itu ada dua hal. Yang pertama adalah peran-peran politik yang kita lakukan ke depan. Nah, ini juga perlu kita perluas. Jangan peran-peran politik itu hanya sebatas pada menteri saja. Tapi peran-peran politik secara konseptual perlu kita dorong. Jadi bagaimana misalkan di intern koalisi itu nanti kita dorong, ada perdebatan-perdebatan konseptual dan itu menjadi dasar untuk merumuskan program-program dan ini menjadi penentu arah ke depan. Itu akan jauh lebih produktif daripada hanya sekedar mempertaruhkan 1-2 kursi lalu kemudian itu menghambat adanya kesatuan, adanya semangat kebersamaan. Apalagi saya katakan begini, kalau kita bicara tentang nilai-nilai Pancasila kan, apa sih nilai-nilai Pancasila? Salah satu diantaranya sering disampaikan oleh teman-teman adalah kekeluargaan. Adalah apalagi kegotong royongan. Nah, kalau kita bicara dua konsep ini berarti semangat kekitaan, semangat persaudaraan, semangat persamaan. Kerjasama itu harus kita kedepankan. Nah, kalau itu kita kedepankan, ini kita sesama semua. Gitulah. Pertegas saja, Golkar tidak khawatir pertemuan Prabowo Mega ini mempengaruhi kurangnya jatah kursi Golkar. Lalu saya kira ini kan semua nanti pasti secara politik praktis kan sudah ada hitung-hitungannya semua. Ya kan ada semua, dan sekali lagi saya katakan, ya peran-peran yang sudah yang diproyeksikan akan dilakukan dan tentu sudah ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya, tentu tidak akan mengganggu misalkan seperti itu. Nah, inilah yang perlu nanti ketemu, sehingga ketemu misalnya Pak Prabowo dengan Mbak Mega, yang sekali lagi saya katakan suasana kebatinannya sudah satu, ya tinggal masalah momentum dan pertimbangan politik praktis tadi itu ada 4 hal. Ya setelah itu selesai, saya punya keyakinan ketemu. Ya, dan tidak masalah antar Pak Prabowo, dan ketika dulu saya ketua koalisinya, Pak Prabowo selalu mendorong-dorong kok untuk ketemu, apalagi sekarang beliau sendiri sudah jadi presiden terpilih, pasti